Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Resti dengan NIM A1A325079 dari Prodi PPKN. Setelah berikut tugas video saya. Bab 14 dari buku Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer, karya Budi Winarno, secara khusus membahas korupsi dan money laundering sebagai isu tradisional yang terparah oleh globalisasi. Bab ini menguraikan bagaimana kedua fenomena ini saling terkait, dengan korupsi sering menjadi sumber dana kotor yang dicuci melalui sistem keuangan global. Pengertian dan karakteristik korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan pribadi, mencakup suap, penggelapan, dan nepotisme. Sementara, money laundering adalah proses pencucian uang haram agar tampak sah melalui tahap penempatan, penyembunyian, dan integrasi. Kedua isu ini bersifat lintas, batas karena melibatkan aktor. Multinasional, bank overshot, dan teknologi digital yang memudahkan pergerakan dana ilegal. Dampak global, bab ini menekankan dampak terhadap stabilitas ekonomi seperti hilangnya triliunan dolar dari negara berkembang, melemahkan kepercayaan publik, dan memicu ketidakstabilan politik. Di Indonesia, korupsi dan money laundering terkait kasus besar seperti EKTP atau BLBI, yang dana dicuci ke Singapura atau Swiss, memperburuk kemiskinan dan ketimpangan. Upaya pemberantasan penulisan membahas kerjasama dan untuk sinkronisasi hukum pidana, serta peran lembaga seperti KPK dan PPATK di Indonesia. Strategi pencegahan meliputi penguasaan, transparansi keuangan, dan pendidikan anti korupsi untuk membangun budaya integritas global. Secara mendalam menganalisis korupsi dan money laundering sebagai isu global kontemporer yang semakin kompleks akibat globalisasi dan kemajuan teknologi keuangan. Bab ini menekankan bahwa kedua fenomena ini bukan lagi masalah domestik, melainkan ancaman tradisional yang melibatkan aktor lintas negara seperti pejabat korup, sindikat kriminal, dan lembaga keuangan internasional yang memanfaatkan celah regulasi global untuk memperkaya diri. Definisi dan mekanisme korupsi dijelaskan sebagai penyalahgunaan kekuasaan politik atau sebagai strategis untuk kepentingan pribadi atau kelompok, mencakup berbagai bentuk seperti suap, bireri, penggelapan aset, nepotisme, kolusi, dan gratifikasi. Sementara itu, money laundering atau pencucian uang adalah proses penyamaran asal-usul dana ilegal agar tampak sah melalui 3 tahap utama, yaitu penempatan dana kotor ke sistem keuangan, penyembunyian jejak melalui transaksi kompleks seperti transfer antar bank, overshot atau kripto, dan integrasi kembali ekonomi legal sebagai investasi, properti, atau bisnis sah. Penulis menyoroti bagaimana globalisasi mempercepat proses ini melalui bank, digital, SaaS company, dan hawalah sistem di Timur Tengah. Baiklah, sekian dari penyampaian saya tentang materi berikut. Mohon maaf dalam penyampaian kata atau kesilapan dalam penyampaiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.